Kembali lagi di pembelajaran Praba TV. Kali ini kita masih belajar di bab fungsi. Yang akan kita bahas adalah aljabar fungsi. Jadi nanti di sini kita berbicara tentang aljabar. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu jumlah dua fungsi. Penjumlahan dua fungsi, misalkan di sini fungsinya adalah fungsi fx dan gx. Nah, bisa kita definisikan sebagai berikut. F ditambah G, X sama dengan Fx ditambah Gx. Nah, ini penjumlahan dua fungsinya. Kemudian untuk daerah asal untuk penjumlahan dua fungsi itu ini. Irisan dari domain fungsi F dan domain fungsi G. Jadi kita cari dulu domain fungsi F-nya, kita cari domain fungsi G-nya, kemudian kita iriskan. Oke, kita lihat contoh soalnya. Diketahui fungsi fx dan gx yang masing-masing dirumuskan sebagai berikut. Fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 11, dan gx-nya sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x. Kita diminta untuk menentukan yang pertama, penjumlahan dua fungsi tersebut. Nah, kita selesaikan sesuai dengan definisi yang tadi. Jadinya, penjumlahan maka fx ditambah dengan Gx. Oke. Fx-nya yaitu x kuadrat dikurang 3x ditambah 11 ya, ditambah dengan Gx-nya adalah 2x kuadrat ditambah 5x. Oke. Kita jumlahkan yang bersesuaian x kuadrat dengan 2x kuadrat, maka sini 3x kuadrat. Oke. Negatif 3x ditambah 5x plus 2x. Lalu ditambah 11. Oke. Penjumlahan dua buah fungsi mudah, seperti kita menghitung penjumlahan di aljabar biasa ya. Kemudian soal selanjutnya, yang B. Nah, yang B ini kita diminta untuk mencari penjumlahan dua fungsi, tetapi x-nya kita ganti dengan 2. Nah, padahal tadi kita sudah dapat ya kalau penjumlahan fx dan gx adalah hasilnya ini. Nah, maka boleh kita tulis langsung 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 11 gitu kan. Kalau yang masih x. Nah, sekarang x-nya kita ganti dengan 2. Kita substitusikan. 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 ditambah 11. 3 dikali dengan 4. Iya, ditambah 2 kali 2, 4 ditambah 11. Sama dengan 12 ditambah 4 ditambah 11. 12 tambah 4, 16. 16 ditambah 11, 27. Oke, seperti ini. Penjumlahan dua fungsi. Selanjutnya, aljabar fungsi yang kedua, selisih dua fungsi. Selisih, maka di sini pengurangan ya. Pengurangan dua fungsi fx dan gx. Kita definisikan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Tinggal kita kurangkan saja fungsi yang diketahui. Untuk daerah asalnya sama seperti penjumlahan, jadi irisan dari dua fungsi yang diketahui. Kita lihat contohnya. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 9 dan gx-nya sama dengan 3x kuadrat dikurang 7x. Kita diminta untuk menentukan. Yang pertama adalah f dikurang gx. Pengurangannya sesuai dengan definisi. Oke. Fx dikurang dengan gx. Nah, di sini kita perlu hati-hati di pengurangan. 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 9. Nah, hati-hatinya bagaimana? Nah, di sini dikurang dengan, kan dikurang dengan gx. Nah, ini kita beri tanda kurung. 3x kuadrat dikurang 7x. Maka 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 9. Nah, ini kita buka kurungnya gini kan, kita kalikan. Maka dikurang dengan 3x kuadrat ditambah dengan 7x.
X. Nah, kalau tadi yang di penjumlahan, kenapa kita tidak beri tanda kurung? Kalau mau diberi tanda kurung itu boleh, ya. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau mau kita kasih tanda kurung di sini, misal di sini kita kasih tanda kurung, boleh. Ketika kita buka tanda kurungnya, kan sama-sama. Nah, tidak merubah kan? Tetap positif, tetap positif. Nah, kalau di pengurangan, nah, kita perlu hati-hati di sini, karena di sini tandanya berubah. Oke, di sini yang tadinya dikurang menjadi ditambah gitu. 2x kuadrat dikurang 3x kuadrat, berarti negatif x kuadrat. Kemudian 5x ditambah 7x plus 12x dikurang 9. Oke. Yang B, yang diminta adalah F dikurang G untuk X-nya adalah negatif 5. Oke. Tadi ketika sini masih X, kita dapatkan negatif X kuadrat ditambah 12X dikurang 9. Sekarang X-nya kita ganti dengan negatif 5. Nah, ini hati-hati ya. Ini negatifnya di luar. Kemudian kita buka. X-nya itu diganti dengan negatif 5. Nah, dikuadratkan. Ditambah dengan 12 dikali negatif 5 ditambah 9. Oke. Nah, di sini negatifnya di sini masih. Nah, negatif 5 dikuadratkan 25. 12 dikali dengan negatif 5. Negatif 60 ditambah 9. Oke, ini jadinya berapa? Negatif 85 ditambah 9, maka hasilnya adalah negatif 76. Oke. Domain. Nah, bagaimana dengan domainnya? Nah, tadi kita lihat domainnya ternyata adalah irisan dari domain fungsi f dan domain fungsi g gitu. Nah, kita lihat di sini fungsi f-nya bentuknya adalah fungsi kuadrat. Fungsi g-nya juga fungsi kuadrat. Nah, itu artinya domain fungsi f-nya bagaimana? Domain fungsi f-nya adalah x sedemikian hingga x-nya anggota bilangan real, gitu kan? Karena fungsinya adalah fungsi kuadrat. Kemudian untuk domain fungsi g-nya juga sama karena dia adalah fungsi kuadrat gitu. Untuk x semua bilangan real. Nah, dari sini maka bisa kita tentukan bahwa domain dari selisih fungsi f dan g yaitu x sedemikian hingga x-nya anggota bilangan real. Sama untuk penjumlahan dua fungsi ini. Untuk contoh ini ya, keduanya adalah fungsi kuadrat. Maka kalau ditanyakan domain fungsinya, maka domain dari jumlah dua fungsi ini, fungsi f dan g, yaitu x sedemikian hingga x-nya anggota bilangan real. Oke, seperti itu. Sekarang ada satu contoh soal tentang jumlah dan selisih dua fungsi. Nah,